Akhirnya tim analis perilaku kriminal dibentuk. Jung Woo-ju baru saja dipindahkan ke bagian tim analis perilaku kriminal sebagai analis statistik. Kini, tim analis perilaku beranggotakan Ko Young-soo sebagai ketua tim, Song Ha-young, dan Jung Woo-ju sebagai analis statistik. Di tempat lain, sebuah keluarga melaporkan ke pos polisi bahwa putrinya telah hilang sejak lebih dari seminggu yang lalu. Putri mereka yang hilang bernama Soo-hyun. Mereka sangat berharap Soo-hyun dapat kembali dengan selamat. Sementara itu, Song Ha-young dan Ko Young-soo mendatangi lapas untuk mewawancarai seorang kriminal bernama Jang Deo-ho. Kejahatan yang Jang lakukan adalah memutilasi kekasihnya. Wawancara ini bertujuan untuk mempelajari psikologi penjahat. Ha-young ingin mengetahui motif Jang membunuh dan memutilasi kekasihnya 6 tahun yang lalu. Namun karena tidak ada imbalan, Jang enggan menjawabnya. Ha-young lalu berkata, 6 tahun yang lalu Jang memotong tubuh kekasihnya menjadi 23 bagian tubuh. Namun ternyata catatan dari kasus ini salah. Total tubuh yang Jang potong sebenarnya ada 24 bagian. Ada satu bagian tubuh yang hingga kini tidak pernah ditemukan. Bagian itu adalah lidah korban. Ternyata Jang mengunyah lidah dari kekasihnya sendiri. Keesokannya, seorang pengumpul barang bekas tanpa sengaja menemukan bungkusan hitam yang berbau busuk. Penasaran, dia membuka bungkusan itu. Betapa kagetnya dia mendapati potongan tubuh manusia di dalam bungkusan itu. Kepolisian mengadakan rapat untuk menangani kasus pembunuhan dan pemotongan anak di Changyudong. Kasus ini ditangani oleh Inspektur Yun Tae-gu. Hingga saat ini, potongan tubuh yang ditemukan ada 8 bagian dan mereka masih berusaha untuk menemukan sisa tubuh lainnya. Kemungkinan korban adalah seorang anak berusia 5 tahun bernama Lee Soo-hyun yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan potongan kepala dan badan korban. Setelah diidentifikasi, korban memang adalah Lee Soo-hyun. Di tempat lain, Ko Young-soo memujuk Inspektur Gilpyo agar tim mereka dapat ikut membantu dalam penyelidikan kasus pembunuhan Lee Soo-hyun. Setidaknya mereka juga mendapatkan laporan harian investigasi kasus. Namun tetap saja Inspektur Gilpyo belum bisa menyertakan tim analis perilaku untuk bergabung dalam penyelidikan kasus tersebut. Tak bisa memujuk Inspektur Gilpyo, Young-soo dan Ha-young mendatangi kapten yang menangani kasus tersebut, Kapten Yun Tae-gu. Beberapa polisi kurang menyukai tim analis perilaku. Mereka berharap agar tim analis perilaku tidak ikut menangani kasus ini. Kapten Yun menemui Young-soo dan Ha-young. Ha-young menjelaskan bahwa tugas mereka mempelajari psikologi seorang penjahat agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Sehingga mereka mengajukan diri untuk dapat membantu dalam penyelidikan. Namun Kapten Yun menolaknya. Dia tak ingin tim analis perilaku membantu dalam penyelidikan. Saat ini mereka hanya fokus mencari tersangka pembunuhan itu. Dan Kapten Yun tidak dapat memberikan laporan investigasi kepada Young-soo dan Ha-young. Tak putus asa, Young-soo menugaskan Woo-ju untuk mengumpulkan artikel yang dapat dijadikan petunjuk atas kasus mutilasi anak 5 tahun. Young-soo juga mencari tahu dari temannya di kepolisian Oh In-tak. In-tak memberitahukan bahwa potongan tubuh korban ditemukan dalam keadaan masih membeku. Selain itu, cara memotong bagian-bagiannya terlihat sangat rapi. Young-soo memohon agar dia dapat melihat foto-foto korban. Pada akhirnya, Young-soo berhasil mendapat laporan investigasi dari kasus tersebut, walau dengan cara membohongi temannya. Sementara itu, Ha-young kembali menemui Jang Deo-ho di lapas. Dia masih penasaran alasan Jang memutilasi tubuh kekasihnya sendiri. Jang berkata dengan memotong korban menjadi beberapa bagian dapat memudahkannya untuk menyembunyikannya. Namun kenyataannya, jika ini alasan Jang memutilasi tubuh korban, mengapa ia harus menghilangkan mata dan lidahnya? Ha-young kembali ke kantor. Di sana sudah ada laporan investigasi kasus mutilasi anak yang didapat oleh Young-soo. Dari laporan itu, tercatat tubuh korban dipotong dengan sangat rapi. Pelaku juga memotong persendiannya. Artinya, pelaku mengetahui caranya. Kemungkinannya tersangka bekerja di tempat pemotongan hewan atau di toko daging, dan bisa saja dia menggunakan mesin pemotong. Saat Young-soo, Ha-young, dan Inspektur Gilpyo berada di luar kantor sambil membicarakan kasus, Kapten Yun juga berada di sana dan diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Dia mendengar pendapat Ha-young yang mengatakan dari cara korban dipotong, memberitahukan bahwa itu dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam memotong sesuatu. Keesokannya, Kapten Yun mulai melakukan investigasi ke toko-toko daging dan tempat pemotongan besi. Di tempat lain, Ha-young kembali ke lokasi di mana pertama kali ditemukan potongan tubuh korban. Dia teringat perkataan Jang tentang alasannya memotong tubuh korban agar dapat lebih mudah memindahkan korban. Dia kemudian pergi menemui Kapten Yun. Jelas Kapten Yun sangat tidak menyukai tim analis perilaku kriminal. Dia memperingatkan Ha-young untuk jangan melampaui batas. Baginya, tim analis perilaku hanya ingin ikut campur dalam pekerjaannya bukan untuk membantu mereka. 28 hari setelah kejadian, kepolisian masih belum menemukan tersangka pembunuhan dan mutilasi anak. Ha-young masih belum putus asa mencari tersangka. Dia masih mengunjungi taman tempat terakhir Lee Soo-hyun menghilang, dan lokasi di mana pertama kali ditemukan potongan tubuhnya.
Hayong masih bertanya-tanya orang seperti apa pelakunya, mengapa dia menculiknya, mengapa dia memotong-motong tubuhnya. Tak berapa lama kemudian, Ko Yung-soo menemukan petunjuk dari kasus mutilasi anak. Di potongan tubuh korban terdapat jejak yang sepertinya merupakan rak sebuah lemari es. Apalagi potongan tubuh korban ditemukan dalam keadaan membeku. Karena hal itu, Inspektur Baik dan Gilpyo memujuk Kapten Yun untuk memberikan kesempatan bagi tim analisis perilaku kriminal untuk membantu dalam penyelidikan kasus mutilasi anak. Mau tak mau, Kapten Yun pun menyetujuinya. Kapten Yun dan tim analisis perilaku mencoba memeriksa toko barang bekas dan toko elektronik untuk mencari rak lemari es yang mirip dengan cetakan di tubuh korban. Setelah mencari di beberapa toko, mereka masih belum menemukan lemari es yang cocok. Namun mereka masih belum putus asa dan terus mencari. Karena kegigihan mereka, akhirnya Yungsu dan Hayong berhasil mengetahui jenis lemari es yang memiliki rak feature tersebut. Lemari es tersebut adalah lemari es Daesung yang diproduksi tahun 1988. Dan itu bukanlah rak lemari es, melainkan lantai bagian dalam lemari es. Tak berapa lama kemudian, seseorang melaporkan telah menemukan potongan tubuh anak kecil. Kapten Yun menuju ke lokasi dan memberi informasi ini ke Yungsu. Yungsu dan Hayong pun segera ke lokasi. Lokasi itu adalah sebuah motel. Tim forensik dan Yungsu mencoba mencari bukti lainnya. Dan tak disangka mereka menemukan pakaian anak kecil yang terlipat rapi di bawah kasur. Keesokannya kepolisian menggelar konferensi pers untuk menjelaskan penemuan potongan tubuh lainnya di sebuah motel. Menurut saksi, orang yang menginap di kamar itu adalah seorang pria yang tampak berusia 40-an dan mengenakan pakaian kerja. Pihak kepolisian berjanji akan segera menangkap pelakunya. 1 minggu pun berlalu, kepolisian masih belum bisa menemukan pelakunya. Hayong berencana untuk menulis laporan tentang rangkuman kasus tersebut dan akan membahasnya dengan tim investigasi. Yungsu pun menyetujuinya. Ko Yung-soo, Song Ha-young, dan Jang Woo-joo bersama-sama saling membantu membuat laporan rangkuman kasus tersebut. Beberapa hari kemudian, laporan tersebut pun selesai dibuat. Mereka lalu membawa laporan tersebut untuk dibahas bersama tim investigasi yang terdiri dari Inspektur Bae Jun-sik, Inspektur Hyo Gil-pyo, Kapten Yun Tae-gu, dan rekannya Nam Il-yong. Dari rangkuman kasus menurut Ha-young, pelaku adalah seorang pria dengan kompleks seksual yang hidup sendiri dan menyukai kerapian. Kemungkinan dia juga seseorang yang dulunya pernah bekerja di toko daging, namun kini sedang menganggur. Akan tetapi, teori dari Hayong tampak tak mendasar dan hanya asumsi darinya saja. Hayong ingin menyelidiki pelanggar seksual yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Namun, Inspektur Baek dan Gilpyo tetap tidak bisa mengeluarkan perintah tersebut hanya dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh tim analisis perilaku. Mendengar itu, Yungsu memaksa agar mereka dapat menyelidikinya. Karena kepolisian memang sudah menemukan jalan buntu untuk menangani kasus ini, Inspektur Baek dan Gilpyo menyarankan agar mereka melakukannya dengan cara tidak resmi. Mereka lalu meminta laporan nama mantan narapidana atas pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur secara diam-diam. Tim investigasi dan tim analisis kriminal mendatangi rumah mantan narapidana tersebut dan memeriksa alibi serta lemari es mereka. Setelah mencari hampir semua mantan narapidana, tetap saja mereka masih tidak menemukan tersangka yang cocok pada kasus ini. Woo-joo memberi ide, bagaimana jika mereka mencoba mencari pria berusia sekitar 30-an dan 40-an yang tinggal sendirian di daerah tersebut. Detektif Nam lalu mencari daftar pria berusia 30 hingga 40-an yang tinggal sendirian di Changyudong. Setelah diperiksa satu persatu, Detektif Nam menemukan 4 orang yang tidak ditemukan di database catatan kriminal di instansi kepolisian. Dari daftar 4 orang itu, Kapten Yun, Detektif Nam, Ha-young, dan Yung-soo masing-masing memeriksa 1 orang. Mereka berempat pun langsung ke alamat ke-4 orang tersebut. Song Ha-young tiba di sebuah rumah. Di luar rumah itu terlihat barang-barang tertata dengan rapi. Selain itu, rumahnya dekat dengan lokasi tempat pertama kali ditemukan potongan tubuh korban. Ha-young langsung mencurigai tempat ini adalah tempat tinggal tersangka. Dia pun lalu menelepon Kapten Yun. Kapten Yun langsung segera menuju ke lokasi tempat Ha-young berada.